Kota Vatikan, kota yang dianggap suci dan merupakan magnet bagi hampir 2 miliar umat Katolik di seluruh dunia. Disinilah pusat otoritas gereja Katolik berada dan menjadi tempat tinggal Paus Fransiskus, pemimpin tertinggi umat Katolik di dunia. Kami menemukan banyak hal-hal yang menarik di kota Vatikan ini. Kami akan ajak Anda menelusurinya dalam Inside Vatikan. Holy See atau Tahta Suci Vatikan dikenal sebagai sebuah negara yang menjadi tempat suci bagi umat Katolik. Setiap orang yang pernah datang ke Vatikan menggambarkan kota ini tak hanya sebagai sebuah kota yang menggugah pengalaman spiritual, tapi juga kota dengan estetika dan arsitektur yang luar biasa indah. Vatikan tergolong sebagai negara terkecil di dunia. Ia berada di dalam kota Roma, Italia. Luasnya hanya sekitar 44 hektar atau tak sampai 1 kilometer persegi. Ini tak lebih besar dari luas sebuah wilayah kecamatan di Jakarta. Tembok besar ini adalah penanda negara kota Vatikan. Yang ada di dalam tembok adalah wilayah Vatikan, sementara luarnya adalah kota Roma. Meski ada juga sebagian wilayah milik Vatikan yang terletak di luar tembok atau yang kerap disebut ekstrateritorial. Tembok inilah yang memisahkan antara wilayah Vatikan dengan wilayah Italia. Kita sekarang berada di sisi wilayah Italia. Dan seperti tembok yang mengelilingi wilayah Vatikan yang begitu tinggi dan juga begitu tebal, itu juga menggambarkan betapa sulitnya kita sebagai jurnalis untuk meliput apa yang ada di dalam Vatikan. Ada begitu banyak peraturan yang boleh dan yang tidak. Ada begitu banyak persuratan birokrasi yang harus kita lalui untuk bisa memberikan liputan yang terbaik untuk masyarakat Indonesia. Termasuk juga perjuangan untuk bisa wawancara dengan pemimpin tertinggi di Vatikan dan gereja Katolik di dunia, yaitu Paus Fransiskus. Sangat sulit, tapi kita terus berusaha. Penduduk asli kota Vatikan tak lebih dari 1.000 orang, yang hampir semuanya adalah biarawan atau biarawati. Vatikan tak memiliki pintu pemeriksaan atau pos imigrasi. Artinya, siapapun yang datang ke Italia atau kota Roma akan dengan bebas masuk ke kota ini. Sebagian besar tujuan orang datang ke Vatikan untuk berziarah atau melakukan wisata religi. 10 juta wisatawan datang setiap tahunnya ke kota suci ini. Jumlahnya akan jauh bertambah pada periode tertentu, terlebih jika ada momen khusus yang digelar, misalnya jelang Natal, Paskah, atau saat pelaksanaan kalender liturgi khusus lainnya. Seperti halnya yang kami temui di hari itu. Saat ini kami berkesempatan mengikuti audiensi di lapangan Basilika Santo Petrus. Puluhan ribu umat menjejali tempat ini. Mereka datang sejak dini hari dari berbagai negara dengan beragam latar belakang. Mereka ingin mendengarkan pesan perdamaian apa yang disampaikan oleh Paus Fransiskus pagi ini. Paus yang oleh sebagian orang disebut sebagai Paus yang revolusioner. Papal audiensi adalah acara yang dilakukan hampir setiap hari Rabu. Dalam kesempatan ini, setiap warga yang datang berkesempatan langsung bertemu dengan Sri Paus untuk menyampaikan harapan, didoakan, dan mendapat berkat. Mereka datang dari beragam kalangan, tua, muda, sehat, sakit, mereka yang tengah berduka, atau yang tengah berbahagia. Antusiasme bisa bertemu Paus begitu terasa.
Paus Fransiskus biasa mengawali acara dengan berkeliling dari atas mobil khusus untuk menyapa langsung umatnya lebih dekat. Ia bahkan kerap mengajak serta beberapa anak untuk naik di mobilnya. Kerap kali, perjalanan Paus terhenti untuk berbincang dengan umat atau memberi berkat. Sikap dari Paus Fransiskus ini bisa kita lihat dari bagaimana dia begitu lemah lembut terhadap para audiens yang menemui dia. Kita bisa saksikan ini melalui gambar-gambar yang kita saksikan. Paus Fransiskus selalu menyapa umatnya yang datang dari berbagai penjuru, termasuk untuk umat dari Indonesia. From Indonesia, pilgrims from Diocese of Banjarmasin, Diocese of Denpasar, Diocese of Manado, Diocese of Sanggol, Sacred Heart Cathedral, Makassar. Tak hanya memanjatkan doa dan memberi berkat, lewat pertemuan ini pula, Paus kerap menyuarakan pesan perdamaian dalam khotbah singkatnya. Nei momenti particolari, ma abbraccia tutta la nostra esistenza quotidiana. Gesù dice che ogni volta che diamo da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete, che vestiamo una persona nuda e accogliamo un forestiero, che visitiamo un ammalato o un carcerato, lo facciamo a Lui. Sono convinto che attraverso questi semplici gesti quotidiani possiamo compiere una vera rivoluzione culturale, come è stato in passato. Se ognuno di noi ogni giorno ne fa una di queste, questo sarà una rivoluzione nel mondo, ma tutti, ognuno di noi. Jutaan umat yang datang ke Vatikan, sebagian besarnya adalah peziarah, sisanya berwisata. Dari merekalah sumber pendapatan utama negara Vatikan berasal. Ya, ekonomi Vatikan yang unik dan non-komersial ditunjang secara finansial oleh kontribusi umat Katolik di seluruh dunia. Selain itu, juga dari penjualan perangko dan oleh-oleh turis, tiket masuk ke museum, dan penjualan berbagai macam media publikasi. Vatikan memiliki sistem finansial dan bank sendiri dengan jangkauan seluruh dunia. Pendapatan dari pekerja awamnya relatif lebih besar dibandingkan dengan pekerja yang sama yang bekerja untuk kota Roma. Sesaat lagi, melewati pintu kerahiman, tanda pertobatan umat manusia. Sekitar pukul 7 pagi, waktu Roma. Kami berdua berdiri persis di depan Tugu Basilika Lapangan Santo Petrus, menanti Romo Markus, seorang biarawan asal Indonesia yang sudah lama tinggal dan bekerja di Vatikan. Tetapi pelan-pelan kita sudah bisa masuk. Oke, Romo. Kesempatan menelusuri isi Basilika tentu tak boleh kami lewatkan. Tak lama berselang, lautan manusia pun semakin nampak. Sama seperti kami, ribuan umat ini juga ingin masuk ke dalam Basilika. Sejak pagi, mereka antri dengan tertib. Sebagian besarnya hendak mewujudkan satu keinginan, melewati pintu suci. Pintu yang selama bertahun-tahun tak dibuka dan kini menjadi simbol pengampunan dosa bagi siapapun yang melewatinya. Saya
bersama dengan ada ratusan ribu orang yang ada di sini di Vatikan berusaha untuk memasuki yang namanya Holy Door. Holy Door yang ada di depan sana, mereka datang dari berbagai penjuru dunia untuk kemudian merasakan satu simbol yang ditawarkan oleh Gereja Katolik kepada dunia, bahwa satu pintu yang menggambarkan Tuhan yang merentangkan tangannya bagi siapa saja yang ingin kembali dari dosa. Tuhan yang merentangkan tangannya bagi mereka siapa saja yang ingin merasakan kasih Tuhan. Nah, kita akan masuki Holy Door yang ada di sana, yang dinantikan hanya 25 tahun sekali, tapi untuk tahun ini ada satu yang spesial karena dibuka penuh oleh Paus Fransiskus dari bulan Desember tahun lalu sampai dengan bulan November 2016. Paus Fransiskus menetapkan tema tahun kerahiman ilahi kali ini adalah bermurah hati seperti Bapa. Tujuannya sangat jelas, yaitu undangan untuk mengikuti teladan Bapa yang murah hati, yang meminta setiap orang untuk tidak menghakimi atau menghukum, melainkan mengampuni serta memberi kasih dan pengampunan tanpa batas. Perayaan Yubileum kali ini disebut sebagai Yubileum luar biasa atau Extraordinary Jubilee of Mercy, karena diselenggarakan di luar penanggalan Yubileum. Dan umat di seluruh dunia antusias menyambutnya. Kalau saya baru sekarang. Baru sekarang, Romo? Ada yang Saya kalau betul tour leader. Oh, tour leader. Ya, Bapak juga? Saya baru sekali ini yang pertama. Baru sekali nih datang ke Vatikan dan memang menunggu Ya. untuk ini. Momen ini. Kerahiman ilahi. Untuk momen ini. Ya. Paus Fransiskus secara simbolis membuka 4 pintu suci di 4 basilika, yakni Basilika Santo Petrus, Basilika Agung Santo Yohanes Lateran, Basilika Santo Paulus, dan Basilika Santa Maria Maggiore. Di Basilika Santo Petrus, antusiasme umat untuk merayakan tahun kerahiman begitu tinggi. Pintu suci menjadi simbol pintu kerahiman. Siapapun yang masuk melalui pintu ini akan mengalami kasih Allah yang menghibur, mengampuni, dan menanamkan harapan. Holy Door atau Porta Sancta disebutnya, atau pintu kerahiman ini biasanya dibuka hanya 25 tahun sekali. Tapi untuk tahun ini dibuka 1 tahun penuh, tidak dalam kurun waktu 25 tahun, maka bisa dibayangkan banyak orang dari berbagai penjuru dunia tidak mau melewatkan kesempatan langka ini, termasuk juga saya. Kami berkesempatan menyambangi beberapa pintu suci lainnya, salah satunya di Basilika Lateran. Masih di kota Roma, ada gereja Santo Yohanes Lateran yang juga merupakan bagian dari Vatikan yang terletak di kota Roma. Juga dibuka 1 pintu kerahiman yang melambangkan kasih Tuhan yang terbuka lebar bagi umat manusia. Pintu suci di Basilika Lateran di tahun kerahiman kali ini dibuka pada 13 Desember 2015 lalu. Kami juga datang ke Basilika Santa Maria Maggiore. Pintu suci di Basilika Santa Maria Maggiore dibuka pada 26 Januari 2016 lalu. Di tahun Jubileum atau tahun kerahiman ini, Gereja Katolik Roma juga menggerakkan seluruh gereja di berbagai belahan dunia untuk juga membuka pintu-pintu kerahiman atau Holy Door bagi umat. Dan salah satunya yang kami datangi di sini adalah Gereja Maria Medjugorje di Roma yang juga membuka pintu kerahimannya untuk siapa saja. Tanpa disangka,
Di sini kami bertemu dengan sejumlah warga negara Indonesia yang berziarah. Mereka kusuk berdoa di salah satu sudut gereja. Tak hanya pintu suci di 4 basilika di Vatikan dan Roma, seluruh pintu katedral di keuskupan yang ada di seluruh dunia juga ditetapkan sebagai pintu suci tahun kerahiman, termasuk di Indonesia. Sebuah simbol bagi umat sebagai jalan untuk melakukan pertobatan dan menemukan keselamatan sejati. Melewati pintu suci hanyalah sebuah tanda seorang manusia mau bertobat dan kembali pada kerahiman ilahi. Namun, yang diharapkan sesungguhnya adalah perubahan sikap menuju pribadi yang betul-betul menjalankan ajaran Tuhan, yakni kasih pada sesama tanpa membedakan. Sesaat lagi, kesempatan langka berada amat dekat dan menelusuri sisi terdalam di basilika. Romo Markus mengajak kami menelusuri kompleks San Pietro in Vaticano atau Basilika Santo Petrus hingga ke bagian dalamnya. Kekaguman yang luar biasa langsung menyergap tatkala memasuki bangunan bersejarah ini. Ribuan karya seni berupa patung maupun lukisan terpampang begitu indah. Seolah tak ada kata yang mampu mengungkapkan bagaimana kekaguman yang kami rasakan saat berada di sana. Sebuah patung Yesus dan Maria yang berada tak jauh dari pintu masuk menjadi perhatian. Namanya Pieta. Salah satu mahakarya seniman Michelangelo. Patung Pieta sungguh mirip dengan manusia. Pieta menggambarkan kesedihan mendalam perawan Maria saat memangku anaknya Yesus yang wafat setelah penyaliban. Basilika Santo Petrus mulai dibangun pada tahun 1506 dan rampung pada 1626 atau sekitar 120 tahun kemudian. Bangunan ini diklaim sebagai gereja terbesar di dunia yang pernah dibangun. Luas keseluruhannya mencapai lebih dari 20.000 meter persegi dengan panjang 193 meter dan tinggi kubah 132 meter. Lebih dari 60.000 umat bisa ditampung di dalamnya. Umat yang berziarah biasanya datang berombongan. Sebagian dari mereka berharap bisa melakukan perayaan misa langsung di dalam basilika bersama imam atau pemimpin rohani dalam rombongannya. Ada 22 altar yang bisa digunakan untuk berdoa. Namun tak banyak yang dibuka dan bisa menampung jemaat dalam jumlah besar. Beruntung, hari itu kelompok kecil kami bisa mengikuti misa di sebuah altar kecil di satu sudut basilika. Romo Markus yang memimpin ibadah pagi itu. Perasaan bahagia sekaligus keteduhan menyergap saat doa dipanjatkan. Kami bersyukur mendapat kesempatan melaksanakan misa tepat di jantung gereja yang dianggap suci oleh umat Katolik sedunia.
Usai misa, kami berjumpa dengan kepala pengamanan Basilika. Kami diizinkan mengambil gambar dalam jarak yang amat dekat dengan altar paus atau yang biasa disebut dengan papal altar. Sebuah kesempatan yang juga tak semua orang bisa dapatkan. Dan kini, kami sungguh-sungguh berada persis di depan altar utama Basilika. Altar yang begitu indah, megah, dan sakral. Altar berpilar 4 ini dibangun selama 12 tahun, selesai pada tahun 1666. Selain dipakai Bapa Suci, ia juga menaungi makam Santo Petrus yang ada di bawahnya. Terlihat amat kokoh, altar utama paus seberat 90 ton ini terbuat dari batu marmer dan perunggu yang berasal dari serambi tiang Pantheon Roma. Tak jauh dari altar paus ada juga sebuah patung besar yang juga terbuat dari perunggu. Inilah yang dipercaya sebagai gambaran Santo Petrus saat ia masih hidup. Petrus adalah salah satu dari 12 murid Yesus. Ia diangkat menjadi paus pertama, namanya berarti batu karang, yang mengisyaratkan bahwa Yesus meletakkan landasan gerejanya di atas dasar yang kuat dan tak tergoyahkan. Selama di Basilika, mata kami dibuai oleh pemandangan indah yang tak hanya ada di dinding bangunan, tapi juga hingga ke atap dan kupola atau kubahnya. Romo Markus mengajak kami naik ke kubah Basilika. Ia menjanjikan pemandangan yang tak kalah cantik dari atas sana. Untuk sampai di atas, kami harus menaiki lift, lalu disambung anak tangga kupola. Tinggi kubah Basilika melebihi 130 meter. Lukisan dan mozaik menghiasi seluruh bagian dalam kubah hingga ke bagian puncaknya. Wilayah dalam dari Basilika kalau dilihat dari atas, dari ketinggian, dan kubah ini didirikan oleh Michelangelo dalam jangka waktu 2 tahun. Untuk sampai ke atas, kami harus menaiki anak tangga yang tak sedikit jumlahnya dan melewati lorong yang kian lama kian sempit. Miring beberapa derajat. Kalau sekarang bisa ini, kelihatan, jadi kalau berjalan agak menyamping ke sebelah kanan. iya, jadi sekarang ini makin kecil jalannya. Tak jarang kami harus beristirahat di tengah dan mempersilakan orang lain lewat terlebih dulu. Sekarang kita sudah sampai 3, 2, 1. Thanks God. Sampai juga di kubah Basilika. Apa yang dijanjikan Romo Markus memang benar. Rasa sakit, pegal, dan lelah yang tadi kami alami seolah langsung terbayar saat melihat pemandangan yang indah dari atas kubah Basilika. Di bawah sana terhampar pemandangan kota Vatikan dalam pelukan tembok merah yang membatasi negara kota ini dengan kota Roma. Jadi kelihatan sekali bahwa lapangan Santo Petrus ini berbentuk seperti 2 lengan anak kunci atau 2 lengan yang terbuka. Jadi simbol keterbukaan Gereja Katolik yang universal, yang meliputi atau merangkul umat Katolik di seluruh dunia ya. Jadi karena Vatikan merupakan pusat Gereja Katolik sedunia, jadi simbol yang dibuat oleh Michelangelo dan Lorenzo Bernini merupakan satu bentuk yang sangat unik, baik merupakan anak kunci, simbol takhta kepausan Sri Paus, tapi juga bahwa 2 tangan yang terbuka dan merangkul Gereja Katolik seluruh dunia. Dari atas ini, kami juga bisa melihat lebih jelas bangunan-bangunan apa saja yang ada di Vatikan, termasuk tempat tinggal Paus, yang merupakan sebuah penginapan biasa bernama Santa Marta.
sesaat lagi. Melihat dari dekat rumah sederhana Paus Fransiskus. Datang ke Vatikan tak lengkap jika tidak mengunjungi museum tertua di dunia, Musei Vaticani atau Museum Vatikan. Sebuah tempat yang jaraknya hanya sekitar 15 menit berjalan kaki dari lapangan Basilika Santo Petrus, mengitari tembok Vatikan. Namun, belum juga tiba di gerbangnya. Kami sudah disambut antrean yang amat panjang, mencapai ratusan meter. Ternyata ratusan orang ini juga punya niat yang sama dengan kami, masuk ke dalam museum. Saya lagi bingung ini pemirsa, saya ingin masuk ke dalam Museum Vatikan, tapi lihat saja antriannya. Ini pintu masuknya dan kemudian antrinya sudah sampai melingkar sampai ujung sana dan belok. Padahal saat ini suasana di kota Roma sedang sangat dingin, sekitar 12 derajat Celcius, ditambah lagi sedang hujan. Tapi itu sama sekali tidak menyurutkan minat dari para wisatawan dari berbagai belahan dunia untuk masuk ke dalam Museum Vatikan, termasuk juga saya. Ayo semangat walaupun dingin-dingin. Biaya untuk masuk ke museum ini tak bisa dikatakan murah. 16 euro atau sekitar Rp230.000 per orang. Namun, nilai itu sebanding dengan apa yang bisa dinikmati di sana. Dibangun oleh Paus Julius II pada abad ke-16, museum ini berisi karya koleksi Gereja Katolik Roma dan karya sejumlah seniman besar pada eranya, seperti Michelangelo, Raphael, Bernini, dan Leonardo da Vinci. Uno che entra qui dentro, lì per lì potrebbe essere confuso e frastornato dalle tante cose che vede, dalla diversità delle cose che vede. Ma una cosa però il visitatore anche di una sola ora deve capire, e questo è l'obiettivo didattico per me più importante, far capire cioè l'attenzione, il rispetto che la Chiesa in tutta la sua storia 2 volte millenaria ha avuto per la cultura e per l'arte. Lorong panjang dengan langit-langit yang berwarna keemasan menyambut kami. Sungguh, sebuah pemandangan yang menakjubkan. Mahakarya indah seolah mengepung kami dari semua sisi. Hamparan lukisan permadani di dinding, mozaik keramik di lantai, hingga lukisan dan pahatan langit-langit di sepanjang lorong kami berjalan begitu memukau. Tak terbayang bagaimana semua ini dibuat oleh orang-orang zaman dulu ratusan tahun lampau. Kami terus menjelajah museum yang dinobatkan sebagai salah satu museum terbaik di dunia ini. Hingga sampailah kami di area yang isi koleksinya terasa tak asing bagi kami. Ya, inilah Museum Indonesia yang ada di dalam Museum Vatikan. Isinya menampilkan pluralisme dan kemajemukan budaya di Nusantara. Replika Borobudur menjadi penanda. Di sini tersimpan pula sebuah Al-Quran kecil yang dibuat sekitar tahun 1900-an. Sebuah tulisan membuat kami tertegun sekaligus bangga. Sebaris kalimat bertulis The Land of Harmony, tersemat untuk Indonesia. Dari semua koleksi Indonesia yang ada di Museum Vatikan, salah satu museum terbaik di dunia, yang paling buat saya haru dan bangga adalah bagaimana Vatikan memperkenalkan Indonesia. Lihat ini,
the land of harmony. Indonesia yang memiliki ribuan pulau dan kemudian budaya serta juga agama. Tapi Vatikan memperkenalkan Indonesia sebagai satu contoh dari toleransi, bagaimana hidup berdampingan dengan perbedaan budaya dan juga agama. Bangga ya rasanya ya. Mudah-mudahan bagaimana dunia menolak Indonesia itu juga terus terjaga buat kita yang ada di dalam negeri. Semakin jauh melangkah, semakin banyak ungkapan kagum yang tertumpah. Misalnya saat kami memasuki Raphael's Room. Seluruh dinding hingga langit-langit di ruangan ini dihiasi dengan lukisan fresko yang begitu indah. Dulunya, ruangan ini dirancang menjadi apartemen pribadi Paus Julius II. Ada pula satu ruangan istimewa yang amat sayang jika tak dikunjungi, Sistine Chapel atau Kapel Sistina. Sistine Chapel adalah ruangan penting di Vatikan, tempat untuk papal konklav atau pemilihan paus. Dindingnya dihiasi beragam lukisan yang diambil dari kisah-kisah di Alkitab tentang penciptaan manusia, kejatuhan, dan keselamatan umat manusia. Sebuah lukisan berjudul The Creation of Adam adalah salah satu lukisan yang paling terkenal dari masa Renaissance. Sulit berpaling dari keindahan maha karya indah yang ada di dalam Museum Vatikan. Dan lebih sulit lagi membayangkan bagaimana sang pelukisnya, Michelangelo dan teman-temannya, melukis selama 4 tahun di atas ketinggian. Menyusuri Museum Vatikan, kita diajak menikmati kisah kebesaran negara kota terkecil ini dan menyaksikan kembali penggalan sejarah yang telah terjadi. Lewat koleksi berharga ini pula, kita dapat belajar dari masa lalu dan memetik banyak hikmah darinya. Melihat lebih dekat para pengawal paus dan mengintip gudang senjatanya. Sesaat lagi kami hadirkan informasinya. Hampir setiap hari kami menyambangi Basilika dalam 4 hari liputan di Vatikan. Dan semakin lama kami di sana, semakin banyak hal yang begitu menarik perhatian untuk kami gali. Salah satunya tentang pasukan pengawal paus, Pontifical Swiss Guard. Pasukan elit ini dinamai Swiss Guard karena memang mereka berasal dari negara Swiss, bukan dari Vatikan atau Italia. Bagi para wisatawan atau peziarah yang datang ke Vatikan, bisa berpose atau melihat Swiss Guard dari dekat tentu menjadi hal yang menarik. Tak hanya karena kostumnya yang memang menyolok mata, tapi juga karena penampilan anggota Swiss Guard yang rupawan. Kami pun tertarik mencari informasi lebih banyak tentang pasukan khusus ini. Tanpa diduga, Romo Markus memberitahu bahwa kami punya kesempatan mendatangi markas Swiss Guard dan berbincang langsung dengan mereka. Kesempatan ini tentu sungguh menggembirakan, karena amat jarang Swiss Guard mempersilakan orang awam masuk ke markas mereka. Seorang Swiss Guard muda,
Fabio, menyambut kami dengan ramah. Kami berbincang sejumlah hal dengannya, tentang sejarah, proses perekrutan, hingga suka duka dalam tugas. Pria 22 tahun ini mengaku amat bangga bisa terpilih menjadi pengawal paus. When I was a child, I always seen the Swiss Guards in television. And it also was for me a big dream to become once a Swiss Guard, to serve for the Holy Father, for His Holiness, for the Church. Yes, it's really a dream that had become true, to join here the Swiss Guard. One special moment was the swearing in. At that date, the 6th May, it was last year, I had also the possibility to present my parents to the Holy Father. And that was awesome for me, also for my parents. They were so proud. It was a beautiful day. Dan ternyata untuk menjadi seorang Swiss Guard tidaklah mudah. Ia haruslah pria berkewarganegaraan Swiss, berusia antara 19 hingga 30-an tahun, tinggi minimal 174 cm, dan wajib menyelesaikan latihan dasar lengkap dalam militer Swiss. Tak hanya itu, Swiss Guard juga haruslah penganut Katolik taat yang dibuktikan dengan adanya surat rekomendasi dari pastor paroki atau uskup tempat mereka tinggal. Mereka juga harus bersedia tidak menikah selama beberapa tahun di awal masa tugasnya. Masa tugas anggota Garda Swiss atau Swiss Guard Sri Paus antara 2 hingga 25 tahun. Anggota-anggota baru ini disumpah setiap tanggal 6 Mei di lapangan San Damaso, Vatikan. Mei adalah hari peringatan peristiwa jatuhnya Roma pada tahun 1527 yang menjadi cikal bakal dibentuknya pasukan khusus ini. Dalam pelantikan, anggota baru yang direkrut berbaris dan mengangkat 3 jari mereka sesuai tradisi sumpah korps. 3 jari melambangkan Trinitas dalam kekristenan. Dan peran Swiss Guard menjaga keamanan paus hingga kini sudah berjalan lebih dari 500 tahun. Kami sungguh beruntung, karena kami juga diizinkan masuk ke dalam gudang senjata Swiss Guard. Kali ini, Sersan Urs Breitenmoser yang menemani. Ia adalah salah satu komandan yang menjadi juru bicara pasukan Garda Swiss. Sersan Urs menjelaskan tameng besi dan senjata apa saja yang dipakai anggota Swiss Guard serta seragam yang mereka kenakan pada saat ini. Ternyata seragam yang lebih mirip kostum karnaval ini bukan dirancang oleh Michelangelo seperti yang dipercaya oleh banyak orang, melainkan oleh seorang komandan Swiss Guard di tahun 1914, yakni Jules Ripon. Urs lalu bercerita pengalamannya selama belasan tahun menjadi anggota Swiss Guard sejak era Paus Yohanes Paulus II, Paus Benedictus, hingga Paus Franciscus saat ini. A lot of unforgettable moments. So the strength of John Paul II, when he was also sick, very bad moments he passed, and he was very strong till the end of his life. That was very impressive for me. Now he's a saint, you know. Yes. That's also great to have served a saint directly. That was very big fortune. Very, yes. And yes, we had great moments with John Paul II and also Pope Benedict. He's a theologue, so he speaks in a different way to the people. So every word had his place to be. So the context on what he was saying, it was very deep and very touching. How about for Pope Francis? We know that Pope Francis has a different style with other popes, yeah. Yes. Can you explain it? Can you describe Very it? different. It's what you're seeing in TV when he's going to the public. He is
this way, so it's completely real. He's very open, goes to the other person, very warm-hearted, very nice. He loves to be with people, and this sometimes makes the security aspect pretty difficult. It's very difficult to serve. We are serving, protecting him, and it's a big challenge. But after the first month, we understood how he would like to be with people, and that's it's amazing. It's an amazing experience. Urs juga menjelaskan, dalam tugas ada juga Swiss Guard yang tak berseragam, tapi memakai jas seperti layaknya pas pampres atau Secret Service yang mengawal presiden. Terutama di lokasi-lokasi umum yang mengharuskan paus berinteraksi dengan halayak umum. Misalnya, saat papal audiensi yang dilakukan Paus Fransiskus di lapangan Basilika Santo Petrus. Paus biasa melakukan tradisi berkeliling sebelum memulai audiensi. Ia berupaya mendekatkan diri pada umat yang sudah rela datang sejak dini hari dari berbagai penjuru. Dan saat berkeliling itulah, puluhan pria berjas hitam akan mendampingi dan berjaga di sekitarnya. Mereka bersiaga penuh mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan. Mereka tak mau mengulang serangan yang pernah terjadi terhadap paus beberapa tahun lampau. Untuk mencegah ini berulang, pasukan Garda Swiss bekerja sama dengan polisi Italia, Gendarmerie, yang berpatroli di luar Vatikan. Gendarmerie bertugas di luar tembok Vatikan memantau potensi ancaman keamanan di sekitar Basilika. Pada Sersan Urs, kami sempat menanyakan, mengapa tak ada Swiss Guard perempuan yang bertugas? Ia menjawab lugas. Okay, because Sergeant Urs, why there's no female Swiss Guard here? Well, for now, we didn't have any female request, so they're actually not interested in. And also the infrastructure, the buildings, we are not having enough space and place to have place for the women here inside, because we're also having a lot of problem for space just for the Swiss Guards, and we are a very small reality. But maybe one time, who knows? Loyalitas dan keberanian menjadi seorang pengawal pemimpin tertinggi umat Katolik sedunia tentu menjadi hal yang utama. Namun tak cukup sampai di situ. Keimanan dan kepercayaan akan Tuhan menjadi bekal bagi setiap anggota Swiss Guard dalam melakukan tugasnya. Bagi mereka, mengawal paus adalah kebanggaan terbesar karena mampu mengawal wakil Tuhan di dunia.